menjadi sebuah perjanjian yang sah antara Allah dan Abraham. Dengan mengingat 3 huruf yakni LSB, maka a land, a seed, a blessing, ya 3 hal inilah yang Allah berikan kepada Abraham. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, manusia rohani. Natsnya kita ambil dari Kejadian 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Karena satu perikop ini cukup panjang, saudara baca sendiri di rumah, dan saya hanya akan membacakan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi manusia rohani bukanlah jaminan bahwa tindakannya itu selalu rohani. Sering sekali kita dikecewakan oleh orang yang kelihatannya begitu luar biasa mengasihi Tuhan, tetapi tindakannya ternyata di luar dugaan ya. Itu menyebabkan kita merasa, wah nggak sampai nih ekspektasi saya, nggak sampai nih harapan saya. Ternyata pribadinya tidak selembut yang saya pikirkan. Nah, orang rohani tidak bisa lepas dari jerat si jahat untuk menjatuhkannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah saudara, jikalau kita ini adalah anggota keluarga dari orang yang rohani ini, kalau kita ini adalah sahabat seseorang, kitalah yang bertugas untuk menjaganya, kitalah yang bertugas untuk mendoakannya. Karena serohani apapun, hamba Tuhan seperti apapun, baik itu penginjil, pendeta, semuanya itu bisa jatuh. Karena apa? Karena si jahat senantiasa mengincar. Apalagi kalau misalnya hamba Tuhan ini melakukan perkara yang besar, maka incarannya itu juga akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu, tidak ada tempat bagi orang rohani untuk membanggakan dirinya. Nah, jadi kita bersyukur kalau kita disebut sebagai hamba Tuhan, kalau kita senantiasa melatih diri untuk rendah hati dan kita tidak membanggakan diri, apalagi sampai menyombongkan diri, merasa diri sudah paling tinggi dan merasa diri sudah paling hebat dan paling saleh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita membahas tentang manusia rohani yang oleh Alkitab disebut sebagai orang beriman, yakni Bapak Abraham. Nah, adapun gaya hidup manusia rohani itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan secara pribadi dengan Allah. Dapat dibaca di dalam ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan Abraham memanggil nama Allah. Artinya apa? Abraham mengenal Allah. Karena ketika dia memanggil nama Allah itu diidentikan dengan pengenalan. Saudara, bukankah ketika kita mengenal orang-orang terdekat kita, kita bukan saja memanggil namanya, tetapi juga ada panggilan-panggilan kecil ataupun panggilan akrab. Itu menandakan bahwa betapa kita dekat dan akrab dengannya ketika kita memanggil nama seseorang. Nah, itu menandakan bahwa ada komunikasi dua belah pihak, antara pihak kita dengan pihak Allah, antara pihak Allah dengan pihak kita. Demikian juga dengan hubungan dengan sesama manusia, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, komunikasi pribadi seseorang dengan Allah tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh cara, oleh waktu,
dan oleh tempat di mana dia berada. Hal ini terlihat di masa-masa pandemi COVID ketika kita tidak beribadah sebagaimana biasanya ke gereja, saudara. Kita dapat beribadah di rumah. Hal itu menandakan bahwa hubungan kita secara pribadi dengan Allah tidak dibatasi baik oleh cara maupun liturgi. Oleh waktu kita sendiri yang dapat menentukan, tidak dibatasi oleh kebaktian 1, 2, 3, dan 4. Nah, tempat tidak dibatasi hanya di gedung gereja saja, tetapi di rumah, di ruangan kamar kita pribadi, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Inilah buktinya komunikasi dengan Allah itu menandakan bahwa ada hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, ayat 8 itu mudah berdamai. Jadi manusia rohani, gaya hidupnya itu adalah mudah berdamai. Sering sekali ada pertikaian, ada persengketaan, tetapi selalu mendamaikan dirinya kembali, baik dengan seterunya maupun dengan sesamanya. Nah, di dalam kisah Abraham ini dengan Lot, dengan keponakannya, sebenarnya ada hak bagi Abraham untuk berlaku kasar kepada Lot. Karena dalam hal ini kita melihat bahwa Lot yang salah. Karena apa? Karena yang berantem di sini adalah para bujangnya ataupun para asistennya, para pegawainya Lot dengan para pegawainya Abraham. Di sini kita melihat bahwa status Lot di sini adalah pengikutnya Abraham, pamannya. Nah, tetapi sebagai keponakan, sebagai kemenakan, Lot ini tidak menempatkan dirinya. Jadi dia tentu saja membela pegawainya, sehingga terjadilah di sini ya persengketaan antara pegawai, dan tentu saja hubungan antara kemenakan dan paman ini terganggu ya, keponakan dan om begitu ya, terganggu. Sebenarnya sebagai kepala keluarga atau katakanlah sebagai bos, Abraham itu bisa berlaku kasar kepada Lot, tetapi tidak demikianlah Abraham karena dia adalah manusia rohani. Nah, bukankah Lot keponakannya itu hanya ikut dengan Abraham saja? Sebenarnya Abraham bisa langsung mengusir Lot, tetapi itu tidak dia lakukan. Namun Alkitab mengatakan bahwa Abraham tidak berbuat seperti itu, tetapi dia mengajak Lot untuk berdamai. Bayangkan saudara ya, Lot tidak ada hak ya untuk diajak berunding, tidak ada hak untuk diajak untuk berdiskusi, tetapi dia melakukannya. Nah, ini adalah orang-orang yang ciri-cirinya adalah manusia rohani, mau hidup berdamai. Lalu yang ketiga, tidak memanfaatkan orang lain di ayat 9-11. Meskipun Abraham mempunyai kesempatan untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan memilih tempat-tempat yang subur, yakni ayat 10 dan ayat 11, tetapi Abraham tidak demikian. Abraham lebih mementingkan rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, rasa persekutuan daripada haknya sebagai bos, daripada haknya hanya ingin memupuk kekayaan secara pribadi atau ingin dianggap sebagai penguasa setempat karena hartanya berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat yang indah sekali dilakukan oleh Abraham sebagai manusia rohani adalah memandang harta itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup. Itu di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Abraham dengan sangat legowo, dengan sangat gentle mengatakan kepada Lot, pilihlah ya sekarang supaya tidak terjadi persengketaan terus-menerus. Nah, sekarang memilih untuk berpisah. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Nah, lalu Abram menetap di tanah Kanaan. Nah, ini tandanya adalah hati seorang yang penuh dengan penyangkalan diri. Tidak mempertahankan diri sebagai paman, tidak mempertahankan diri sebagai seorang bos, sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang memiliki pegawai lebih banyak tentunya, dan memiliki keluarga lebih banyak dibandingkan hanya Lot ya yang baru bertumbuh dan kemudian punya pegawai-pegawai. Nah, saudara, ini menandakan hati seorang manusia rohani yang penuh dengan penyangkalan diri. Karena itulah yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita. Menyangkal diri bukan berarti kita menjadi manusia yang rendah, tetapi tidak memperhitungkan kedudukan kita, tidak memperhitungkan
bagaimana orang menghormati kita, tetapi dengan penuh kerendahan hati ketika dituduh maka kita tidak membalas. Nah, tetapi saudara, sering sekali kalau di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, disitulah kita menguji, melihat seseorang sampai sejauh mana dia bertahan, sampai sejauh mana dia dikatakan tidak mempunyai empedu, ya, tidak mempunyai kepahitan seperti merpati, ya, merpati tidak mempunyai empedu. Jadi dia senantiasa setia, tidak pernah memiliki kepahitan terhadap orang-orang yang mengganggunya. Dia tidak pernah juga bertukar pasangan. Nah, saudara, ini menandakan adalah ciri-ciri orang rohani yang penuh dengan penyangkalan diri, ya, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menjadi manusia rohani seperti Abraham ini, maka dampak dari gaya hidup rohani yang dia hidupi selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, memberikan dampak yang dahsyat, memberikan dampak yang luar biasa. Yakni pertama-tama, keuntungan yang dia peroleh melalui gaya hidup rohani adalah di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Abram itu luput dari kebinasaan. Saya bacakan untuk kita semua ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi Abraham luput dari kebinasaan dan luput dari gaya hidup orang Sodom yang sangat jahat itu. Jadi ketika dia membiarkan Lot memilih daerah Sodom yang sangat subur, dia tidak iri hati. Dia membiarkan Lot untuk memilih karena Lot tentunya melihat hal itu sangat subur dan kekayaannya nanti bisa menyaingi Abraham. Nah, dia tidak lakukan itu, dan justru itu menjadikan Abraham akhirnya terluput dari kebinasaan karena mengejar kemakmuran semata. Lalu dampak yang kedua adalah Abraham diberkati oleh Tuhan dengan menerima penyataan Allah dengan sangat jelas. Saya bacakan untuk kita semua dari ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihatlah saudara, ketika seseorang memilih untuk menyangkal diri, Tuhan memberkatinya luar biasa. Tuhan memberikan berkat yang tidak terduga kepada orang yang bersedia diremehkan, kepada orang yang bersedia dikucilkan, padahal oleh orang terdekatnya, oleh keluarganya sendiri. Kemudian yang ketiga, janji Tuhan ditegaskan kembali baik untuk dirinya pribadi maupun bagi keturunannya. Saya bacakan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalankanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Lihatlah saudara, betapa banyaknya Tuhan melipat gandakan berkat bagi orang yang memilih untuk hidup damai seperti Abram. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas pertikaian dengan pertikaian, tidak membalas tuduhan dengan tuduhan. Ini adalah contoh pribadi yang sungguh Tuhan kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang tidak bersyarat ini, saudara, menjadi sebuah perjanjian yang sah antara Allah dan Abraham. Dengan mengingat 3 huruf, yakni LSB, maka a land, a seed, a blessing, ya, 3 hal inilah yang Allah berikan kepada Abraham. Tanah, yakni negeri yang sangat luas dan lebar. A seed, keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lalu a blessing, barang siapa memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah juga. Nah, jadi saudaraku, kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memberkati, tidak membalas kutuk dengan kutuk,
tetapi membalas kutuk dengan memberkati. Nah, kiranya kita boleh menjadi manusia-manusia rohani yang senantiasa belajar hidup. Walaupun dalam kehidupan kita sering sekali ada jatuh bangunnya, jangan berputus asa. Karena kita masih dalam proses pembelajaran, kita semangat untuk belajar. Kalau kita sudah selesai, kalau kita sudah sempurna, pasti Tuhan panggil kita kembali. Nah, sekarang kalau kita masih hidup, artinya tugas kita untuk belajar belum selesai. Oleh karena itu, jangan putus asa. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan membuat harimu menjadi ceria dan cerah, dan semangat untuk terus berjuang dan belajar bersama dengan Tuhan. Shalom.